Salam sukacita untuk anak-anakku semua, di mana saja Anda berada. Tuhan memberkati. Pada hari ini kita akan membahas tema tentang mengembangkan karunia Allah. Tema ini merupakan materi kedua kelas 10 semester pertama. Mari kita mempersiapkan diri kita baik-baik untuk mengikuti pembelajaran ini. Melalui pembelajaran daring atau online, pada akhir pembelajaran, Anda harus mampu menganalisis pengalaman diri sendiri yang selama ini tentang upaya mengembangkan karunia Allah berupa talenta atau kemampuan yang Anda miliki. Yang kedua, Anda harus mampu merumuskan sikap-sikap yang sering muncul dalam menghadapi kekuatan dan keterbatasan diri sendiri. Yang ketiga, Anda harus mampu menyimpulkan ajaran kitab suci, khususnya Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai ayat 30 tentang cara mengembangkan karunia Allah atau talenta. Yang keempat, Anda harus mampu menuliskan sebuah refleksi tentang upaya mengembangkan talenta yang Anda miliki. Yang kelima, Anda harus mampu menuliskan sebuah doa syukur atas kemampuan dan keterbatasan yang dianugerahkan Allah. Bahan kajian yang akan kita bahas, yang pertama, pengalaman diri sendiri dalam mengembangkan karunia Allah berupa talenta atau kemampuan yang Anda miliki. Yang kedua, sikap-sikap yang sering muncul dalam menghadapi kekuatan dan keterbatasan diri. Yang ketiga, ajaran kitab suci, khususnya dari Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai ayat 30 tentang cara mengembangkan karunia Allah atau talenta. Anak-anakku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan batin kita untuk membuka kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan doa. Kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah, sumber segala sesuatu, Engkau memberikan talenta untuk kami kembangkan. Engkau memuji para hamba yang baik dan setia, yang dengan penuh tanggung jawab mengembangkan talenta yang mereka terima. Buatlah kami bersikap tanggung jawab terhadap Yesus, supaya kami ingat bahwa Yesus begitu mengasihi kami dan telah mempertaruhkan nyawanya demi kami. Semoga kami selalu penuh tanggung jawab terhadap panggilan kami sebagai orang beriman. Bantulah kami supaya terus berusaha menjadi orang beriman yang dewasa dan sungguh terlibat dalam persekutuan jemaat, dalam pewartaan, ibadat, dan kesaksian, serta pelayanan kepada masyarakat. Buatlah kami bersikap bertanggung jawab terhadap diri kami sendiri, supaya kami tidak menyia-nyiakan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Buatlah kami bertanggung jawab terhadap semua orang yang mendidik kami, supaya pelajaran hidup yang mereka berikan dengan penuh kesabaran tidak kami sia-siakan. Ya Bapa, bantulah kami supaya selalu mensyukuri apa yang kami terima dan mempergunakan dengan sebaik-baiknya apa saja yang ada pada diri kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bahan kajian yang pertama yang akan kita bahas yaitu menganalisis atau kita menyadari kekuatan dan keterbatasan diriku. Nah, untuk membahas tema ini, Bapa memberikan tugas kepada Anda untuk menulis keadaan dirimu tentang kekuatan dan keterbatasan pada tabel berikut ini. Kolom pertama yaitu aspek-aspek diriku yang meliputi fisik dan atau jasmani. Yang kedua, bakat atau kemampuan. Yang ketiga, keadaan materi atau ekonomi keluarga, orang tua. Yang keempat yaitu sifat-sifat yang Anda miliki. Nah, dari aspek ini Anda melihat dua hal. Yang pertama, kekuatanku. Yang kedua, keterbatasanku. Nah, yang terakhir di bawah Anda mengisi kolom tentang impian yang Anda miliki, impian yang Anda ingin raih di dalam hidup Anda, atau cita-cita luhur yang ingin Anda capai dalam perjuangan hidup ini. Itu kolom yang paling bawah. Nah, menyangkut aspek yang pertama, fisik atau jasmania, ini keadaan tubuh Anda, diri Anda yang tampak, maka Anda melihat apa yang menjadi kekuatan bagi Anda sendiri dan apa yang menjadi keterbatasan dalam diri Anda. Yang kedua, bakat dan kemampuan, apa yang menjadi bakat Anda, menurut Anda apa yang menjadi kekuatan untuk Anda, dan yang kedua, apa yang menjadi keterbatasan bagi diri Anda. Yang ketiga, menyangkut keadaan materi atau perekonomian keluarga. Anda bisa melihat apakah perekonomian yang dimiliki oleh orang tua saya bisa menjadi kekuatan bagiku atau menjadi keterbatasan bagiku. Ini Anda bisa melihat. Dan yang terakhir adalah sifat-sifat. Nah, sifat-sifat ini, apakah sifat ini yang baik menjadi kekuatanku atau sifat yang menjadi keterbatasanku. Lalu yang terakhir ada tulis impian yang ingin Anda raih dalam hidup ini. Nah, tugas ini seperti biasa Anda kirim kepada Bapak lewat WA. Anak-anakku yang terkasih, sekarang kita akan membahas bahan kajian yang kedua, yaitu sikapku terhadap kekuatan dan keterbatasanku, atau tanggapanku terhadap kekuatan dan keterbatasanku. Anak-anakku yang terkasih, pada dasarnya setiap manusia dianugerahi oleh Tuhan dengan berbagai kemampuan, walaupun dengan kadar yang berbeda antar satu dengan yang lain. Orang yang pandai dalam pelajaran matematik belum tentu terampil dalam olahraga. Orang yang pandai bernyanyi belum tentu pandai juga dalam olahraga. Orang yang pandai dalam pelajaran IPA belum tentu pandai dalam bersosialisasi dengan teman atau dengan orang lain. Tidak ada orang yang pandai dan terampil dalam segala hal. Bapak ulangi lagi. Tidak ada orang yang pandai dan terampil dalam segala hal. Kenyataan seperti ini seharusnya menyadarkan setiap orang bahwa di satu pihak setiap manusia mempunyai kemampuan, tetapi di lain pihak dia mempunyai keterbatasan. Jadi, kekuatan dan keterbatasan ini membentuk pribadi manusia.
sehingga dia berbeda dengan orang lain. Kekuatan, kelebihan, keterbatasan ini merupakan bunga-bunga yang menghiasi pribadinya atau dirinya. Maka tugas setiap orang adalah menemukan apa yang menjadi kemampuannya atau yang menjadi kekuatan, dan menemukan juga apa yang menjadi keterbatasan atau kelemahannya. Sikap yang bijaksana dalam menghadapi kemampuan atau kekuatan dan keterbatasan antara lain. Kemampuan sebagai anugerah Allah. Kekuatan sebagai anugerah Tuhan. Diharapkan tidak menjadi seseorang menjadi sombong atau takabur. Kemampuan harus ditingkatkan. Kemampuan harus dilatih terus-menerus agar semakin berkembang dan dapat dijadikan andalan hidup. Sebaliknya, keterbatasan jangan sampai membuat orang minder, menganggap hidup sebagai nasib buruk dari Tuhan, atau merasa hidupnya tidak berguna. Bapak tegaskan untuk Anda hari ini, tidak dibenarkan seorang remaja mengenal dirinya buruk. Pengenalan diri buruk yang membuat dia tidak berkembang. Bapak ulang lagi, tidak layak seorang remaja yang beriman Kristiani, dia mengenal dirinya buruk, pengenalan dirinya yang buruk, sehingga menghambat dia untuk berkembang atau untuk maju. Kelemahan atau keterbatasan ini harus disadari dan diatasi agar tidak menjadi hambatan untuk memperkembangkan diri. Anak-anakku sekalian yang terkasih, mentalitas yang perlu dikembangkan adalah sikap mau bekerja keras, mau belajar dari orang lain, tidak cepat menyerah, harus optimis, dan mau mencoba dan mencoba. Banyak orang sukses justru setelah ia menyadari keterbatasan dirinya dan memahami kekuatan dirinya. Banyak tokoh yang sukses yang berasal dari keluarga miskin. Banyak tokoh terkenal pada umumnya berasal dari desa dan dari keluarga miskin. Dalam hal ini, Bapak mau menegaskan, kemiskinan itu menumbuhkan tekad untuk menunjukkan bahwa orang miskin pun dapat sukses. Kita harus menyatakan dalam diri kita, saya tidak mau orang lain melecehkan diriku karena miskin. Saya ingin orang lain juga menghargai diriku sebagai pribadi yang bermartabat luhur. Untuk itu, semuanya mendorong saya harus belajar dengan keras dan meraih prestasi yang gemilang. Anak-anakku yang terkasih, Bapak menegaskan bahwa Allah menaburkan rahmat kesuksesan untuk semua orang, terutama bagi orang yang membuka diri terhadap rahmat kesuksesan itu dengan kerja keras dan berjuang tanpa mengenal lelah.
nyatakanlah dalam dirimu bahwa aku bisa. Dan jangan sekali-kali mempersalahkan orang lain. Yakinlah bahwa aku bisa, dan aku tidak mau menyalahkan orang lain. Aku berjuang, aku melatih, aku bekerja keras, aku harus belajar yang rajin. Anak-anakku sekalian, sekarang kita melihat bagaimana ajaran kitab suci tentang cara mengembangkan karunia Allah atau talenta yang kita peroleh dari Tuhan. Kitab suci yang akan kita dalami adalah Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai ayat 30. Mari kita baca bersama-sama. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seseorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya itu. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah, seharusnya uang itu
kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang-orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan camkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan gertak gigi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anakku sekalian, marilah kita duduk tenang untuk masuk dalam refleksi atas kitab suci yang barusan kita baca dan juga seluruh proses pembelajaran kita dari awal. Kita duduk untuk mengikuti refleksi. Anak-anakku yang terkasih, Yesus memberikan gambaran seorang tuan yang memberikan talenta kepada hamba-hambanya. Ia pun menindak tegas kepada seorang hamba yang tidak mau mengembangkan talenta dan hanya memendamkannya ke dalam tanah. Setiap orang diberi talenta oleh Tuhan. Mereka harus mengembangkan dan menggunakan talenta itu sebagaimana mestinya. Mengembangkan talenta sebagaimana mestinya adalah panggilan dan tuntutan orang beriman Kristiani. Kita atau Anda semua harus mengembangkan bakat yang Anda miliki. Karena Tuhan telah memberikan bakat, kemampuan kepada Anda atau kemampuan kepada setiap manusia ciptaannya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki manusia masing-masing. Kita harus mengikuti hamba yang pertama dan hamba yang kedua yang mengembangkan talenta yang mereka punya dengan baik dan menghasilkan bunga. Kita tidak boleh mencontoh hamba yang ketiga yang hanya mengubur talentanya tanpa berusaha untuk mengembangkannya. Jadi Bapa menegaskan kepada Anda, tidak boleh mengikuti hamba yang ketiga. Maksudnya, bagi remaja yang tidak mau mengembangkan bakat atau kemampuan yang dia miliki. Wajib hukumnya untuk setiap remaja Kristiani pengikut Kristus mengembangkan bakat atau kemampuan yang dia miliki dalam hidupnya. Allah akan sedih dan kecewa karena kita hanya memandang bakat yang kita miliki. Terlebih kita merasa iri hati terhadap kemampuan orang lain karena dia memiliki banyak bakat dan potensi. Allah memberikan kita masing-masing talenta kepada umatnya, dan talenta itu harus kita syukuri dan harus kita kembangkan. Anak-anakku sekalian,
yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai akhir dari pembelajaran kita ini, Bapak akan memberikan pertanyaan-pertanyaan evaluasi untuk Anda menjawab, dan Anda harus perlu kirim kepada Bapak. Pertanyaan yang pertama, uraikan kekuatan dan keterbatasan diri yang Anda miliki. Yang kedua, rumuskan sikap-sikap yang sering muncul dalam menghadapi kekuatan dan keterbatasan diri. Yang ketiga, jelaskan ajaran kitab suci, khususnya dari Injil Matius pasal 25 ayat 14-30 tentang cara mengembangkan karunia Allah atau talenta. Yang keempat, tuliskan sebuah refleksi tentang upaya Anda untuk mengembangkan talenta yang Anda miliki. Yang kelima, tuliskan sebuah doa syukur atas kemampuan dan keterbatasan yang dianugerahkan Allah kepada dirimu. Anak-anakku sekalian, kiranya demikian pelajaran kita pada hari ini. Saya mengucapkan kepada Anda semua, salam sukacita Tuhan untuk Anda semua, di mana saja Anda berada. Tuhan memberkati. Amin.